Banyak orang mengira kalau negosiasi itu cuma urusannya para CEO berdasi, diplomat internasional yang lagi rapat di gedung PBB, atau maklar tanah yang sedang transaksi miliaran rupiah. Tapi kenyataannya, sadar atau gak, hidup kita dari melek mata sampai tidur lagi adalah rangkaian negosiasi yang gak ada habisnya. Saat kamu meminta kenaikan gaji ke atasan, saat kamu menawar harga motor bekas, saat kamu membujuk anakmu supaya mau makan sayur, atau bahkan sesederhana saat kamu dan pasanganmu berdebat menentukan mau makan malam di mana, kamu sedang berada di dalam ruang negosiasi. Kemampuanmu dalam menguasai permainan ini bakal menentukan seberapa tebal isi rekeningmu, seberapa tenang kehidupan pribadimu, dan seberapa dihargainya kamu oleh orang-orang di sekitarmu. Orang yang payah dalam bernegosiasi bakal terus-terusan membayar lebih mahal untuk apapun, dan bakal selalu menerima bayaran yang lebih murah dari yang seharusnya mereka dapatkan. Fenomena yang sering terjadi di sekitar kita adalah banyaknya orang yang merasa frustrasi karena selalu menjadi pihak yang kalah dan merugi setiap kali berhadapan dengan orang lain. Mereka mengira kalau kunci utama untuk memenangkan negosiasi adalah dengan menjadi orang yang paling galak, paling keras kepala, atau paling jago berbohong. Ini adalah kekeliruan berpikir yang sangat fatal. Negosiasi yang agresif seperti itu bukan cuma bikin hubungan interpersonal jadi rusak, tapi juga bakal bikin pihak lawan langsung memasang benteng pertahanan yang super ketat. Akibatnya, kesepakatan jadi buntu, atau kalaupun terjadi kesepakatan, salah satu pihak bakal pulang dengan rasa dendam karena merasa dicurangi. Kesalahan terbesar berikutnya yang sering dilakukan oleh para pemula adalah mereka terlalu cepat menurunkan harga atau menyerah pada tuntutan lawan cuma karena gak kuat menahan atmosfer ketegangan yang muncul di meja perundingan. Mereka mengorbankan keuntungan jangka panjang demi kenyamanan emosional sesaat. Mereka buru-buru bilang, iya atau oke deh, hanya karena takut dicap sebagai orang yang pelit atau kaku. Di dunia nyata, negosiasi bukanlah ajang adu otot emosi atau tempat untuk mencari teman baru, melainkan sebuah permainan psikologi tingkat tinggi di mana kamu harus bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, sambil membuat pihak lawan merasa kalau mereka juga memenangkan pertempuran tersebut. Disinilah kita harus berkenalan dengan sosok maestro legendaris yang mengkodifikasi ilmu ini menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan, yaitu Roger Dawson. Beliau bukan sekadar akademisi yang bicara teori di atas kertas. Roger Dawson adalah salah satu negosiator paling ditakuti sekaligus paling dihormati di dunia. Dia adalah pria yang sering dipanggil oleh perusahaan-perusahaan raksasa Fortune 500, para taipan real estate, bahkan lembaga pemerintahan saat mereka menemui jalan buntu dalam transaksi yang bernilai jutaan dolar. Lewat jam terbangnya yang luar biasa selama puluhan tahun di lapangan, Dawson berhasil memetakan pola-pola perilaku manusia dan merangkumnya ke dalam sebuah mahakarya buku yang sangat fenomenal berjudul Secrets of Power Negotiating. Melalui buku ini, Roger Dawson mengenalkan sebuah konsep dasar yang sangat revolusioner yang dinamakan Power Negotiating. Berbeda dengan negosiasi konvensional yang seringkali berakhir dengan pola win-lose, di mana ada satu pihak yang menang mutlak dan satu pihak lagi hancur merugi. Power negotiating adalah sebuah seni ketangkasan mental untuk memenangkan permainan dengan hasil yang membuat kedua belah pihak merasa puas, tetapi kamu tetap berhasil mengamankan porsi keuntungan yang paling besar. Prinsip dasar dari power negotiating menuntut kamu untuk paham bahwa dalam sebuah transaksi, uang atau harga hampir tidak pernah menjadi satu-satunya faktor penentu. Manusia adalah makhluk emosional yang seringkali bergerak berdasarkan ego, gengsi, rasa aman, dan pengakuan. Seorang power negosiator yang hebat tidak akan langsung menyerang pada nominal angka, melainkan mengacak-acak persepsi psikologis yang ada di dalam kepala lawannya. Mereka tahu kapan harus pura-pura terkejut, kapan harus memberikan tekanan tak terlihat, dan bagaimana cara membaca bahasa tubuh lawan untuk mengetahui di titik mana pertahanan mereka mulai rapuh. Buku ini mengajarkan kita bahwa memenangkan negosiasi bukan berarti kamu harus merampas semuanya dan meninggalkan lawanmu dalam keadaan sekarat. Kemenangan sejati adalah ketika kamu berhasil mendapatkan setiap sen keuntungan yang kamu targetkan, tetapi di saat yang bersamaan, lawan negosiasimu menjabat tanganmu dengan senyuman lebar, merasa sangat bahagia, dan merasa kalau mereka baru saja melakukan transaksi terbaik dalam hidup mereka. Mulai detik ini, ubah caramu memandang perdebatan. Singkirkan cara-cara amatir yang reaktif, dan bersiaplah untuk menguasai taktik-taktik psikologis rahasia yang bakal mengubahmu menjadi pribadi yang selalu memegang kendali penuh dalam situasi apapun. Dalam setiap interaksi negosiasi, seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa pihak yang memiliki modal paling besar, jabatan paling tinggi, atau produk paling mewah lah yang memegang kendali penuh atas permainan.
Ini adalah asumsi yang sangat keliru. Buku Secrets of Power Negotiating membongkar sebuah realita psikologis yang sangat mahal. Kekuatan yang sebenarnya dalam negosiasi tidak terletak pada fakta objektif di lapangan, melainkan pada siapa yang berhasil membangun persepsi bahwa mereka tidak terlalu butuh terhadap kesepakatan tersebut. Siapapun yang terlihat paling terburu-buru, paling butuh, dan paling takut kehilangan momentum, dialah yang secara otomatis menyerahkan lehernya untuk disembelih di meja perundingan. Kekuatan sejati adalah tentang ketenangan emosional. Saat kamu mampu memancarkan energi bahwa kamu siap kapan saja untuk berdiri, merapikan berkas, lalu melangkah keluar meninggalkan ruangan jika penawaran lawan tidak masuk akal, disitulah kamu memegang kuasa yang sesungguhnya. Pihak lawan akan langsung merasa cemas, dan dalam psikologi manusia, kecemasan adalah celah terbesar yang membuat benteng pertahanan logika mereka runtuh. Oleh karena itu, kunci utama dalam memenangkan pertempuran ini adalah bagaimana cara kamu mengelola dan memainkan persepsi lawan. Manusia tidak bereaksi terhadap nilai asli dari sebuah barang atau jasa. Mereka bereaksi terhadap nilai yang berhasil kamu bangun di dalam kepala mereka. Roger Dawson mengingatkan kita bahwa negosiasi adalah perang persepsi. Kalau kamu sejak awal menunjukkan bahwa produkmu terlalu mudah didapatkan, stokmu melimpah, atau jadwalmu sangat fleksibel untuk bertemu mereka kapan saja, pihak lawan secara tidak sadar akan menurunkan nilai produk atau jasamu di mata mereka. Sebaliknya, saat kamu membangun persepsi tentang kelangkaan, profesionalisme yang tinggi, dan batasan waktu yang ketat, lawan akan melihat penawaranmu sebagai sebuah kesempatan emas yang berharga. Jangan pernah membuka semua kartu yang kamu miliki di awal. Biarkan mereka menerka-nerka seberapa besar kekuatanmu, seberapa jauh batas bawahmu, dan seberapa banyak opsi cadangan yang kamu kantongi di luar sana. Semakin misterius posisi finansial dan kebutuhanmu, semakin tinggi rasa hormat dan kehati-hatian yang akan ditunjukkan oleh pihak lawan. Nah, dari fondasi persepsi itulah, Roger Dawson mengajarkan salah satu taktik power negotiating yang paling legendaris dan wajib kamu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teknik meminta lebih tinggi dari apa yang sebenarnya kamu harapkan. Kalau kamu bertindak sebagai penjual atau penyedia jasa dan kamu menargetkan barangmu laku di angka 10 juta rupiah, jangan pernah membuka harga di angka 10 juta. Bukalah harga di angka 14 juta atau 15 juta rupiah. Mengapa teknik ini sangat sakral? Alasan psikologisnya sangat jenius. Pertama, kamu memberikan ruang yang cukup bagi lawan untuk menawar, sehingga saat harga akhirnya turun ke angka 10 juta, lawan akan merasa sangat puas dan bangga karena merasa berhasil mengalahkan egomu lewat proses tawar-menawar. Kedua, kamu tidak pernah tahu seberapa tinggi batas maksimal yang berani dibayar oleh lawanmu. Bisa jadi mereka langsung menyetujui angka 13 juta karena bagi mereka angka itu masih murah. Dan yang ketiga, membuka harga lebih tinggi secara psikologis langsung mendongkrak persepsi bahwa kualitas dari apa yang kamu tawarkan benar-benar berada di kelas premium. Namun, saat kamu menggunakan teknik meminta lebih tinggi ini, ada satu aturan besi yang tidak boleh kamu langgar. Kamu harus mahir dalam mengendalikan ekspektasi lawan sejak detik pertama penawaran dilemparkan. Masalah terbesar dari negosiator amatir adalah ketika mereka meminta harga tinggi. Wajah mereka terlihat tegang, gugup, atau buru-buru menambahkan kalimat pembenaran karena takut ditolak. Seorang power negosiator yang hebat akan melempar angka tinggi tersebut dengan wajah yang sangat santai, tenang, penuh percaya diri, dan langsung mengunci ekspektasi lawan agar tidak berani menawar terlalu rendah. Caranya adalah dengan memasang wajah yang seolah-olah mengisyaratkan bahwa angka tersebut sudah sangat adil dan merupakan harga mati. Ketika pihak lawan mulai membuka mulut untuk menawar, kendalikan ekspektasi mereka dengan memberikan respons visual yang dramatis, seperti menghela napas berat, menggelengkan kepala pelan, atau menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Taktik psikologis ini dinamakan the flinch. Respons spontan ini akan langsung memukul mundur mental lawan, membuat mereka berpikir dua kali untuk menawar terlalu jatuh, dan memaksa mereka masuk ke dalam koridor permainan harga yang sudah kamu desain sejak awal di dalam kepalamu. Respons visual yang dramatis seperti menghela napas berat, menggelengkan kepala pelan, atau menunjukkan ekspresi sedikit terkejut itulah yang dalam dunia power negotiating disebut sebagai teknik flinch. Ini adalah strategi pembuka yang sangat mematikan namun sering diremehkan oleh banyak orang. Mengapa flinch begitu krusial? Karena sebagian besar orang di dunia ini tidak memiliki rasa percaya diri yang mutlak terhadap harga yang mereka tawarkan sendiri. Saat pihak lawan melemparkan sebuah angka penawaran,
dan kamu langsung meresponsnya dengan ekspresi terkejut seolah-olah penawaran mereka adalah hal paling tidak masuk akal yang pernah kamu dengar. Kamu sedang memberikan pukulan psikologis langsung ke rasa percaya diri mereka. Jika kamu tidak melakukan flinch, misalnya saat mendengar penawaran lawan kamu hanya diam dengan wajah datar, pihak lawan akan langsung berpikir, "Wah, sepertinya mereka tidak keberatan dengan angka ini, kalau begitu aku bisa menekan mereka lebih dalam lagi." Ingat, flinch tidak harus dilakukan dengan kata-kata kasar atau debat kusir. Cukup tunjukkan lewat bahasa tubuh yang spontan dan ekspresi wajah yang terperangah. Respons fisik ini secara instan akan memicu rasa bersalah tak terlihat di dalam kepala lawan, membuat mereka berpikir bahwa penawaran mereka terlalu keterlaluan, dan memaksa mereka untuk menurunkan ekspektasi mereka bahkan sebelum proses negosiasi yang sesungguhnya dimulai. Setelah berhasil memukul mundur mental lawan menggunakan teknik flinch, kamu bisa menaikkan level permainanmu ke tahap berikutnya dengan menggunakan taktik reluctant seller atau penjual yang enggan. Taktik ini adalah kebalikan total dari sikap kebanyakan orang di luar sana yang selalu terlihat mengemis agar produk atau jasanya cepat laku. Cara mempraktikannya sangat elegan. Ketika ada seseorang yang datang dan sangat tertarik untuk membeli asetmu, bisnis milikmu, atau memakai jasamu, jangan pernah tunjukkan wajah kegirangan. Sebaliknya, pasang posisi seolah-olah kamu sebenarnya sangat berat hati untuk melepaskan hal tersebut. Kamu bisa berkata dengan nada santai namun tegas, "Sebenarnya, proyek ini adalah portofolio kesayangan tim kami dan kami tidak berencana untuk melepasnya kepada pihak luar. Tapi, karena saya sangat menghormati reputasi perusahaan Anda, saya bersedia mendengarkan penawaran terbaik yang bisa Anda berikan." Taktik ini secara psikologis langsung membalikan posisi tawar di meja perundingan. Kamu yang tadinya berada di posisi membutuhkan uang, mendadak naik kasta menjadi pihak yang memegang kendali atas barang berharga. Ketika lawan berhadapan dengan seorang reluctant seller, ego mereka akan tertantang untuk memberikan penawaran tertinggi yang mereka mampu, hanya demi membuktikan bahwa mereka layak untuk mendapatkan apa yang kamu miliki. Nah, ketika proses tawar-menawar sudah hampir mencapai titik temu dan kesepakatan sudah berada di depan mata, jangan buru-buru melonggarkan pertahananmu. Di fase akhir inilah para negosiator kelas dunia seringkali mengeluarkan jurus pamungkas yang dinamakan teknik menggigit kecil. Taktik ini memanfaatkan psikologi manusia yang sudah merasa lega karena mengira proses negosiasi yang melelahkan telah selesai. Saat lawan sudah setuju dengan harga utama dan bersiap untuk menandatangani kontrak, kamu dengan santai meminta 1 atau 2 keuntungan tambahan yang nilainya relatif kecil. Misalnya, "Baik, kita sepakat di angka 500 juta ya. Oh iya, harga ini tentu sudah termasuk biaya pengiriman ke seluruh cabang kami, gratis biaya perawatan selama setahun pertama, dan garansi suku cadangkan." Pihak lawan yang sudah telanjur menginvestasikan waktu, tenaga, dan emosinya selama berjam-jam untuk mencapai kesepakatan ini biasanya akan berpikir, "Ya sudahlah, tanggung. Kesepakatan besarnya sudah deal, cuma tambah sedikit bonus ini tidak masalah daripada kita harus batal dan mengulang rapat dari awal lagi." Teknik menggigit kecil ini sangat efektif untuk mengamankan keuntungan ekstra yang jika ditotal dalam jangka panjang nilainya bisa sangat masif, tanpa perlu merusak jalannya kesepakatan utama. Namun, semua taktik hebat yang kita bahas tadi tidak akan berjalan maksimal jika kamu buta dan tidak mampu membaca lawan bicaramu dengan akurat. Membaca lawan bukan berarti kamu harus memiliki kemampuan membaca pikiran seperti dukun, melainkan sebuah keterampilan mengamati detail-detail kecil yang bocor dari bahasa tubuh dan pola komunikasi mereka. Saat bernegosiasi, perhatikan baik-baik di mana arah mata mereka memandang, seberapa cepat mereka merespons pertanyaanmu, dan bagaimana intonasi suara mereka berubah. Ketika seseorang mulai berbicara dengan nada yang lebih cepat, sering menyentuh leher, atau melipat tangan di dada dengan rapat, itu adalah sinyal psikologis bahwa mereka sedang merasa tertekan, tidak nyaman, atau sedang menyembunyikan batas bawah toleransi harga mereka. Selain itu, cari tahu siapa tipe pengambil keputusan yang sesungguhnya di seberang mejamu. Banyak pemula membuang-buang energi bernegosiasi habis-habisan dengan seorang utusan yang ternyata tidak memiliki otoritas sama sekali untuk mengetok palu keputusan. Seorang power negosiator sejati akan selalu memetakan dinamika kekuasaan di kubu lawan, mendengarkan motif tersembunyi di balik kata-kata mereka, dan membaca situasi dengan kepala dingin agar tahu kapan waktu yang tepat untuk menekan pedal gas atau kapan harus menginjak rem demi mengunci kemenangan yang mutlak. Di dalam realita di lapangan, tidak semua orang yang kamu temui di meja perundingan adalah tipe orang yang ramah, rasional,
dan mau diajak bekerja sama dengan baik. Kamu akan sering sekali berhadapan dengan negosiator tipe macan. Mereka yang kasar, agresif, suka mengintimidasi, sengaja memasang wajah galak, atau menggunakan taktik kotor untuk membuat mentalmu ciut sejak detik pertama. Menghadapi negosiator yang sulit seperti ini membutuhkan satu kualitas mental yang paling mahal, yaitu kemampuan mutlak dalam mengatasi tekanan dan mengendalikan emosi pribadimu. Ketika lawan negosiasimu mulai menaikkan intonasi suara, menyerang pribadimu secara sarkas, atau sengaja memotong pembicaraanmu dengan kasar, reaksi alami manusia adalah ikut terpancing emosi dan membalasnya dengan kemarahan yang sama. Ini adalah jebakan psikologis yang sedang mereka pasang untukmu. Saat kamu ikut marah, fungsi otak logismu secara otomatis akan mati, dan kamu akan mulai mengambil keputusan-keputusan bodoh yang merugikan posisimu sendiri. Seorang power negosiator sejati tahu bahwa kemarahan lawan seringkali hanyalah sebuah akting teatrikal yang sengaja didesain untuk menguji seberapa tebal nyalimu. Ketika mereka mulai menekan, pasang posisi diam, tatap mata mereka dengan tenang, dan biarkan amarah mereka menguap di udara tanpa respons emosional sedikit pun dari pihakmu. Pisahkan antara masalah profesional yang sedang dibahas dengan ego pribadimu. Semakin mereka meledak-ledak dan semakin kamu meresponsnya dengan ketenangan yang dingin, semakin mereka akan sadar bahwa taktik intimidasi mereka sama sekali tidak mempan untuk menggoyahkan posisimu. Salah satu bentuk tekanan paling ekstrim yang sering dikeluarkan oleh negosiator sulit di tengah perundingan adalah ultimatum. Kalimat-kalimat ancaman seperti, "Ini adalah penawaran terakhir kami, ambil sekarang juga atau kita batalkan semua kerja sama ini selamanya." Atau, "Kami tidak punya waktu lagi. Kalau Anda tidak setuju dengan angka ini dalam 5 menit, kami akan berikan proyek ini ke kompetitormu." Mendengar kalimat seperti itu, negosiator amatir akan langsung panik, berkeringat dingin, dan buru-buru menyerah karena takut kehilangan peluang. Namun, Roger Dawson mengajarkan kita cara yang sangat elegan untuk menetralisir ultimatum tersebut tanpa perlu terlihat lemah. Cara terbaik menghadapi ultimatum bukan dengan mendebatnya atau menantang balik ancaman itu secara frontal, melainkan dengan cara mengabaikannya seolah-olah kamu tidak pernah mendengar kalimat tersebut sama sekali. Ubah topik pembicaraan dengan santai ke poin-poin lain yang belum disepakati, atau gunakan teknik mengulur waktu dengan berkata, "Saya sangat menghargai posisi tegas perusahaan Anda mengenai hal ini. Namun, mari kita kesampingkan dulu masalah tenggat waktu tersebut selama beberapa menit untuk melihat apakah ada solusi kreatif lain yang bisa menguntungkan kita berdua." Dalam banyak kasus, ultimatum hanyalah sebuah gertakan sambal. Dengan mengalihkan fokus pembicaraan secara tenang, kamu sedang memberikan jalan keluar yang elegan bagi lawanmu untuk menarik kembali ultimatum mereka tanpa harus merasa kehilangan muka atau harga diri di depanmu. Esensi tertinggi dari seluruh mahakarya buku Secrets of Power Negotiating ini berada pada sebuah seni yang sangat indah, yaitu bagaimana cara menang mutlak tanpa perlu menciptakan musuh baru. Banyak orang yang salah mengartikan kemenangan dalam negosiasi sebagai sebuah tindakan membantai lawan sampai mereka tidak berdaya dan pulang dengan tangan kosong. Jika kamu memenangkan negosiasi dengan cara menginjak-injak harga diri lawan, memeras mereka sampai ke titik nadir, atau memamerkan kemenanganmu dengan sombong di depan wajah mereka, kamu sebenarnya sedang menanam benih kehancuranmu sendiri di masa depan. Orang yang merasa diperlakukan tidak adil atau dipermalukan di meja negosiasi akan pulang dengan rasa dendam yang membara. Mereka akan mencari segala cara untuk menyabotase kontrak kerja sama di tengah jalan, memberikan kualitas pelayanan yang buruk, atau menolak keras untuk bekerja sama lagi denganmu di proyek-proyek berikutnya. Kemenangan yang sejati adalah ketika kamu berhasil mengamankan setiap sen keuntungan, setiap klausul proteksi hukum, dan setiap target finansial yang sudah kamu rancang. Tetapi di akhir sesi, lawan negosiasimu tetap merasa dihormati, merasa didengarkan, dan merasa kalau mereka juga ikut menang. Caranya sederhana, selalu berikan pujian yang tulus atas kemampuan negosiasi mereka di akhir acara, dan yang paling penting, ucapkan selamat kepada mereka seolah-olah mereka baru saja mendapatkan kesepakatan terbaik sepanjang karir mereka. Biarkan mereka yang membawa pulang piala kemenangan ego, sementara kamu yang membawa pulang gunung emas keuntungan yang sesungguhnya ke kantongmu. Namun, untuk bisa mencapai tingkat kemahiran seperti itu, ada beberapa kesalahan fatal yang wajib kamu coret dan hindari dari kamus perilakumu mulai hari ini. Kesalahan pertama adalah kebiasaan buruk bernegosiasi tanpa melakukan persiapan data yang matang sebelumnya. Datang ke meja perundingan hanya mengandalkan modal nekat atau kemampuan berbicara spontan adalah tindakan bunuh diri profesional. Lawan yang memiliki data pasar yang akurat,
tahu harga kompetitor, dan paham kelemahan bisnismu akan dengan sangat mudah mendikte setiap langkahmu. Kesalahan fatal kedua adalah membuat penawaran pertama yang terlalu masuk akal atau terlalu dekat dengan target aslimu. Banyak orang merasa sungkan atau takut dianggap tidak tahu diri, sehingga mereka langsung membuka harga di angka tengah. Ingat, kamu tidak akan pernah bisa menaikkan harga penawaranmu begitu angka itu sudah keluar dari mulutmu. Kamu hanya bisa menurunkannya. Kesalahan ketiga adalah terlalu banyak bicara dan terlalu cepat menjawab setiap argumen lawan. Negosiator yang buruk selalu merasa cemas saat suasana hening, sehingga mereka sibuk berbicara tanpa henti untuk mengisi kekosongan, yang ujung-ujungnya malah membocorkan informasi rahasia atau strategi internal tim mereka sendiri. Gunakan kekuatan dari sebuah keheningan. Saat lawan melemparkan argumen yang menyudutkan, diamlah selama beberapa detik sambil menatap mereka dengan tenang. Keheningan yang sengaja kamu ciptakan ini secara psikologis akan membuat lawan merasa tidak nyaman, membuat mereka meragukan kekokohan argumen mereka sendiri, dan seringkali memaksa mereka untuk meralat ucapan mereka atau buru-buru memberikan kelonggaran tanpa perlu kamu minta terlebih dahulu. Pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari mahakarya Roger Dawson ini sebenarnya sangat sederhana, namun sangat jarang dipraktikkan. Negosiasi bukanlah tentang siapa yang paling kuat, siapa yang paling keras suaranya, atau siapa yang paling egois. Negosiasi adalah tentang memahami psikologi manusia dan memiliki kendali penuh atas emosi dirimu sendiri. Jika kamu mampu mempraktikkan teknik-teknik yang sudah kita bedah tadi, mulai dari melakukan flinch, menjadi pihak yang enggan, hingga memberikan tekanan yang terukur, kamu tidak lagi sekadar menjadi pemain di dalam permainan orang lain, melainkan menjadi perancang dari kesepakatanmu sendiri. Bagaimana cara menerapkan seluruh ilmu ini dalam kehidupan nyata yang praktis? Mulailah dengan negosiasi gaji. Kebanyakan orang melakukan kesalahan fatal dengan membocorkan angka nominal yang mereka harapkan di awal sesi wawancara. Jangan lakukan itu. Mintalah perusahaan untuk memberikan penawaran pertama kali, karena begitu mereka memberikan angka, kamu sudah tahu di mana posisi nilai pasar mereka. Jika angkanya di bawah ekspektasi, jangan langsung menolak atau menerima. Gunakan teknik keheningan. Biarkan atmosfer hening itu bekerja, dan tunjukkan sedikit ekspresi ketidakpuasan. Jika mereka memang membutuhkan keahlianmu, biasanya mereka sendiri yang akan menawarkan kenaikan atau tambahan tunjangan tanpa kamu perlu memintanya secara frontal. Dalam dunia negosiasi usaha atau bisnis, terapkan prinsip power negotiating untuk mengamankan margin keuntungan yang jauh lebih sehat. Jangan pernah merasa sungkan untuk menaikkan harga di awal penawaran. Ingat, pelanggan yang berkelas selalu menghargai kualitas premium. Jika mereka menawar dengan agresif, jangan langsung turunkan harga. Berikanlah nilai tambah atau bonus yang secara biaya produksi tidak mahal bagimu, namun secara persepsi bernilai tinggi bagi pelanggan. Ini akan menjaga harga produkmu tetap tinggi di mata pasar, sekaligus memberikan kepuasan psikologis kepada pelangganmu bahwa mereka telah mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Bahkan dalam negosiasi sehari-hari, misalnya saat berurusan dengan penyedia layanan, kontrak rumah, atau bahkan pembagian tugas di dalam rumah tangga, terapkan prinsip untuk tidak terlihat terlalu membutuhkan. Seseorang yang terlihat butuh atau terburu-buru akan selalu dipaksa untuk berkompromi. Bersikaplah tenang, berikan batas waktu yang jelas, dan selalu miliki opsi cadangan. Ketika lawan negosiasi tahu bahwa kamu memiliki opsi lain dan tidak terpaku pada mereka saja, disitulah kekuatan negosiasimu akan meningkat berkali-kali lipat tanpa kamu perlu mengucapkan kata ancaman sedikit pun. Mari kita tutup sesi bedah buku ini dengan sebuah perenungan mendalam. Hidupmu adalah cerminan dari seberapa baik kamu bernegosiasi untuk dirimu sendiri. Jika hari ini kamu merasa hidupmu tidak memberikan imbalan yang setimpal dengan kerja keras yang kamu keluarkan, itu bukan karena dunia ini tidak adil, tetapi karena kamu belum bernegosiasi dengan cukup cerdas. Setiap kesempatan yang lewat, setiap rupiah yang tertinggal di atas meja, dan setiap keputusan yang tidak memihak padamu, adalah bukti bahwa keterampilan negosiasimu masih perlu diasah. Kamu tidak dilahirkan dengan bakat menjadi seorang negosiator ulung. Kamu menjadi seorang negosiator karena kamu memilih untuk mempelajari strateginya dan disiplin mempraktikannya. Mulai detik ini, jadilah orang yang sadar bahwa setiap percakapan adalah peluang, setiap interaksi adalah transaksi, dan setiap hasil yang kamu dapatkan adalah tanggung jawabmu sendiri. Jangan lagi menjadi pihak yang hanya menerima apa yang diberikan oleh keadaan.
Jadilah arsitek dari nasibmu sendiri, jadilah pribadi yang memegang kendali, dan jadilah seseorang yang selalu berhasil mendapatkan apa yang layak kamu dapatkan. Jika bedah buku tentang Secrets of Power Negotiating ini berhasil membuka mata dan memberikan senjata baru bagi strategi karir atau bisnismu, tunjukkan dukunganmu dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan tulis satu komitmen kuat di kolom komentar. Saya negosiator yang cerdas. Jadikan komentar itu sebagai pengingat bahwa mulai besok, kamu tidak akan lagi melakukan transaksi secara amatir. Jangan lupa bagikan juga video ini kepada rekan kerja atau mitra bisnismu agar kalian semua bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berdaya tawar tinggi di lapangan. Ingat, negosiasi bukanlah tentang menang atau kalah, melainkan tentang membangun masa depan yang lebih baik melalui kesepakatan yang saling menguntungkan. Teruslah berlatih, teruslah observasi bahasa tubuh lawan bicaramu, dan jangan pernah berhenti mengasah kemampuan psikologismu. Sampai jumpa di bedah buku inspiratif selanjutnya. Terima kasih.